Hai, selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun teman-teman menyimak video ini. Kali ini, kita akan melanjutkan belajar kita. Mari sama-sama kita belajar tentang sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Sebelum melanjutkan pembahasan, apakah teman-teman sudah mendownload materi di GCR? Dan jangan lupa dipelajari ya. Terima kasih. Mari kita simak tayangan berikut. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu sistem akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebelumnya? Kalau belum, mari kita sama-sama belajar. Kita simak yang satu ini. Jangan kemana-mana. Sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Sebelum kita membahas tentang sistem akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mari kita sama-sama melihat praktek-praktek kecurangan, praktek-praktek dalam pengelolaan keuangan pusat maupun pemerintah daerah. Dengan harapan kita sebagai akuntan di sektor publik bisa meminimalisir kejadian-kejadian dan praktek-praktek menyimpang seperti berikut. Yang pertama adalah penyuapan. Dua, penggelapan. Ketiga, pemalsuan. Ada penyalahgunaan wewenang, ada usaha sendiri atau internal trading, ada pemerasan, ada nepotisme, ada pilih kasih, ada menerima komisi, ada sumbangan ilegal. Ya. Ini semua adalah potret gelap dalam pengelolaan keuangan kita, baik pusat maupun di daerah. Sehingga, ayo kita sama-sama kita menghindari praktek-praktek yang tidak bagus seperti ini. Gambaran umum, pedoman umum, sistem akuntansi pemerintahan, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 garis miring PMK.05 garis miring 2011. Hubungan standar dan sistem akuntansi. Standar akuntansi mengatur dari sisi input, proses, output. Input berupa transaksi keuangan, kekayaan, atau kewajiban. Dari sisi proses, proses akuntansi meliputi analisa transaksi, jurnal, kemudian posting. Input proses akan menghasilkan output laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan kriteria relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sementara, sistem akuntansi meliputi formulasi prosedur transaksi, bagan akun standar, pengaturan kelembagaan, hardware dan software, dan personil yang terampil. Sistem akuntansi dilaksanakan dengan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Pasal 6, Pusat. Sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dan sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan tersebut diatur dengan peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan disusun dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah secara nasional. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan disusun melalui sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Pemerintah pusat menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sementara pemerintah daerah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Menteri Keuangan menyusun sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat
yang mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Gubernur, bupati, wali kota menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur, bupati, atau wali kota. Sistem akuntansi pemerintah daerah mengacu pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Nah, sampai di sini, apakah bisa dipahami? Thank you guys.